Menegur orang lain yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya atau terkena hukuman itu merupakan bukti daripada tindakan kasih yang nyata. Namun selayaknya dilakukan dengan bijaksana agar teguran itu diterima, berguna, dan membangun. Bukan sebaliknya ditolak, menjadi sia-sia, dan menghancurkan hubungan. Makanya kita perlu nasihat dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nasihat untuk menegur dengan bijak dapat kita simpulkan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, tegurlah dengan lemah lembut. Artinya apa? Artinya teguran yang kita berikan itu bukan karena dikuasai emosional, bukan karena situasi emosional, sehingga narasi teguran kita menjadi sebuah cambuk yang membuat orang terluka, bukan sebuah cara teguran yang mendatangkan pemulihan. Kemudian yang berikutnya adalah belajarlah kita memposisikan diri dengan tepat. Yaitu apa? Di sini dikatakan jika engkau menegur seorang bapa, tegurlah dia, posisikan dirimu sebagai seorang anak yang berbicara kepada seorang bapa. Jika engkau menegur seorang perempuan yang lebih tua, tegurlah dia sebagai seorang anak yang berbicara kepada seorang ibu. Jika engkau berbicara kepada orang-orang muda yang mungkin tidak beda jauh usianya dengan engkau, posisikan dia sebagai saudaramu dan kita adalah saudara dia. Artinya apa? Artinya dengan bahasa yang dapat ditangkap dan diterima dengan baik. Dan jika menasehati, menegur perempuan-perempuan yang lebih muda, tegurlah dia sebagai seorang adik. Di mana di dalamnya kita bisa melihat hal-hal apa yang penting ditekankan, tetapi tidak menghilangkan sopan santun, tidak menghilangkan hati yang tetap respek dan hormat kepada orang yang kita tegur. Dan yang ketiga adalah murnikan motivasi. Ketika kita menegur dengan niatan yang baik, supaya orang itu boleh keluar dari kesalahannya, menyadari kesalahannya, bertobat dari kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi. Sehingga dia kembali kepada rancangan Tuhan sepenuhnya. Tegurlah dalam kemurnian motivasi, yaitu murni karena kebenaran, bukan karena muatan diri sendiri yang menginginkan sesuatu, tetapi karena kebenaran. Dan yang berikutnya adalah karena hati yang mengasihi, karena kasih itu sanggup mengubahkan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati.